Oke, saya akan mencontohkan eh, kronologi saya ingin memajukan pengembalian produk aplikasi yang gagal, yang tidak bisa digunakan sama sekali. Nah, ini berawal dari saya order dari Shopee. Nah, pesanannya nomor sekian. Saya minta kirimnya ke email labcom@gmail.com. Nah, sekarang kita ke email labcomnya. Ini ada kiriman pesanan Shopee ya di tanggal 7 Desember. Nah, kurang lebih seperti ini. Tanggal 7 Desember. Nih, kita buka. Nah, aplikasinya ini nggak bisa diakses. Error. Error terus, nggak bisa diakses. Jadi penjual mengirim lewat email tetapi tidak bisa diakses. Maka saya kembali bertanya di aplikasi chat Shopee. Nah, maaf Gan, saya klik zipnya nggak bisa. Jadi penjual bilang kirim kontak kakak. Saya send by W4 kakak atau WA. Oke. Akhirnya saya kirim, ya kan? Nah, setelah itu, nah ini chat beliau, chat penjual. Nah, di sini ada aplikasinya. Nah, di sini ya dia mengirim aplikasinya. Ini kita unduh ya. Kita unduh. Cara install dan panduan install kita unduh. Tetapi tidak ada satupun yang sesuai dengan panduan install. Di situ saya sudah mulai curiga. Ini kenapa penjual kok mengirimkan panduan tetapi tidak sama sekali tidak sesuai. Kita simpan. Di folder sysdig. Nah, aplikasinya lagi di download. Masih tersisa 5 menit. Nah, kita bisa buka panduan installnya. Nah, di panduan install ini sudah jelas penjual memberikan panduan diinstal di SAM. Artinya ini berarti diinstal di localhost. Artinya tidak ada harus hosting, harus online. Nah, di sini sudah jelas dan ini pun salah semua. Berdasarkan panduan harus dibuka folder htdoc, buka buat folder baru bernama cbt. Kemudian di dalam folder cbt konfigurasi file config-nya dikoneksi .php. Nah, ini sesuai panduan cara menginstal aplikasi. Nah, di sini ada kata-kata setelah file berhasil dipilih, scroll ke bawah dan klik import. Jika berhasil, maka aplikasi sistem pendidikan all-in-one telah berhasil diinstal. Berarti diinstalnya di localhost atau di server lokal, bukan hosting ataupun harus menggunakan SSL. Ini panduan dari penjual loh. Oke, kita lihat apakah sudah selesai downloadnya. Masih 3 menit lagi. Panduan cara install source code sistem administrasi pendidikan all-in-one. Source code.
di sini saya aja ada pernah bertanya, maaf Kak, sesuai panduan kok nggak ada folder config ya. Nah, jadi berdasarkan panduan ini, nanti kita itu akan mengedit file koneksi.php pada folder sam.htdoc cbt config koneksi.php. Artinya ada folder config seharusnya. Nah, ini saya tuh ragu. Ini panduan untuk aplikasi yang mana? Kok nanti di aplikasinya setelah kita install nanti nggak ada ini. Nggak bisa cari file config, file koneksi.php ini di dalam folder config ini tidak bisa, tidak ketemu. Makanya saya bertanya, maaf Kak, sesuai panduan kok nggak ada folder config ya? Nah, memang akhirnya dipandu oleh penjual, tetapi tetap tidak bisa diakses. Kita akan buktikan. Masih 54 detik lagi. Nah, dan setelah saya transaksi, saya baru membaca komentar atau ulasan dari pembeli-pembeli lainnya. Ternyata si penjual ini banyak dapat bintang 1, bahkan dapat review negatif bahwa penjual itu tidak bertanggung jawab atau penjualnya suka mengada-ngada. Jadi setelah itu saya yakin, karena banyak tidak kesesuaian, saya yakin ini penjual sebenarnya cuma mengada-ngada aja, ngirim aplikasi orang dikirim ke kita gitu, yang dia sendiri pun tidak tahu adminnya apa gitu. Nah, sudah selesai, kita simpan, save. Nah, berdasarkan panduan, ini aplikasi harus ditaruh di SAM ya. Oke, kita akan taruh di SAM. SAM sudah saya jalankan. Ini seperti ini. Oke. Nah, nah, file ini akan kita copy, kita taruh di foldernya SAM. Nah, saya simpannya di sini. Ini SAM di dalam folder htdocs. Ini aturannya, memang aturannya seperti itu. Nih, SAM buat folder, buka folder SAM htdoc, buat folder baru bernama cbt. Oke, saya akan sesuaikan. Saya akan buat sesuai cbt. Saya akan paste di sini. Saya buat folder baru cbt. Oke. Oh, sudah ada. Berarti sudah ada folder cbt. Kita coba hapus dulu, atau cbt ini kita pindahkan. cbt lama. Oke.
Nanti kita buat lagi folder CBT. Oke. Kita kopikan ulang tadi file tadi. Yang sysdig ini yang dikirim dari penjual. Kita copy, kita letakkan dalam folder dhtdoc cbt. cbt masih di bawah ternyata. Oke. Nah, selesai. Sekarang kita ekstrak lagi. Kenapa? Karena ternyata di dalam folder, di dalam zip ini, file zip ini, dia masih, nah seperti ini. Nah, jadi kita harus ekstrak lagi. Ekstrak lagi ke sysdig app. Nah, baru kemudian ini salinan ini yang kita ekstrak nanti. Langkahnya ini aja tidak sesuai dengan panduannya. Ini ada di dalam sini filenya. Sama database-nya kita copy. Oke. Nah, di salinan ini yang akan kita ekstrak. Kita coba cek dulu. Nah, benar. Berarti ada di sini filenya nih semua. Oke, kita ekstrak. Ekstrak di sini. Nah, kalau berdasarkan panduan, sama sekali tidak ada tuh langkah-langkah yang saya lakukan tadi. Kenapa? Karena panduan ini tidak sesuai. Nah, oke, kalau kita mau lihat lagi panduan yang ada di dalam folder tadi, dalam folder CBT, dan juga ada tadi dalam folder ini ada tadi mana tadi sysdig. Nah, di panduan ini juga sama, isinya sama persis dengan yang ini. Sebentar, buka. Jadi saya beranggapan panduan ini sebenarnya untuk aplikasi yang sebenarnya, sedangkan yang dikirim oleh penjual ini bukan aplikasi yang sebenarnya. Ini udah jelas cara install source code administrasi pendidikan all-in-one. Nah, ini sama persis dengan panduan yang tadi. Nih, sama persis tuh. Nih, dalam folder CBT, ECBT, ini dalam folder CBT. Nah, nanti kita bikin database-nya ECBT. Buat database baru dengan nama ECBT. Sama persis dengan yang ini. Nah, oke. Sekarang kita coba sesuai panduan ini. Nah, sesuai panduan ini, saya tadi sudah melakukan sampai di sini. Di htdoc CBT. Kita buka. Nah, berdasarkan panduan, kita harus mencari folder config. Nih, panduan.
Setelah berhasil ekstrak, buka file koneksi PHP pada folder sam.htdoc cbt config koneksi PHP. Nah, setelah saya cari, tidak ketemu folder config itu. Nih, folder config kita cari ini abjad C sampai ke bawah, tidak ada folder config. Tidak ada file folder config. Nah, tidak ada folder config. Tidak ada folder config. Nah, harus mencari file koneksi .php. Nah, koneksi .php ini kan kita mau cari di mana nih di dalam ini? File koneksi PHP berdasarkan panduan ini. Kita harus cari koneksi PHP. Nah, sedangkan sebanyak-banyak ini berarti kita harus search koneksi .php. Apakah ada file koneksi PHP-nya? Nah, ternyata ada di dalam htdoc sam.htdoc cbt connect, di dalam folder connect. Nah, kita kembali di dalam folder connect, bukan di dalam folder config sesuai panduan tadi. Sesuai panduan dalam folder config, tapi ternyata di dalam folder connect. Nah, ini di sini aja penjual sudah tidak konsisten gitu. Artinya penjual sendiri seperti tidak paham. Oke, sekarang filenya ada di sini. Nah, tampilan dari koneksi PHP yang filenya dengan yang di panduan itu berbeda, sangat berbeda. Di sini tertulis host, localhost, user, root, pass, db, ecbt. Sekarang kita lihat filenya. Nah, bentuknya seperti ini. Username, password, database. Username, password, database. Ini yang harus kita ubah. Ini kita harus ubah menjadi sesuai panduan. Nih, hostnya jadi localhost, usernya root, password kosong, database-nya ecbt. Nah, sedangkan di sini bentuknya berbeda. Username, password, database. Di sini menandakan ini sebenarnya aplikasi yang berbeda dengan panduan. Di sini udah jelas. Ini berbeda dengan panduan yang dikirim. Panduan instalasi yang dikirim. Sangat berbeda. Oke, kita ikutkan aja. Kita coba ikutkan. Nah, kita coba ikutkan. Hostnya localhost, usernya root, passwordnya 0, db-nya ecbt. db itu database. Oke. Berarti sini kita isi hostnya localhost, username-nya kita ganti root, passwordnya 0, database-nya ecbt. ecbt. Oke. Berarti sudah sama. Sudah sama ya. Oke, localhost root 0 sama ecbt. Oke. Localhost root 0 dan ecbt. Kita simpan. Kita simpan. Nah, kemudian kita buat database baru di localhost. Oke, di phpMyAdmin. Kita buat sesuaikan database tadi namanya ecbt. Jadi kita buat database baru nih, ecbt. Oke, kita create database baru. Sudah jadi, sekarang kita import. Kita pilih filenya. Filenya berarti ada di aplikasi tadi, di cbt. Nah, tadi ada saya kopikan. Kita cari database nih. Database 4725. 4725 SQL. Oke.
Nah, di sini tidak ada penjelasan apakah ini aplikasi 4.725, tidak ada penjelasan, tapi yang jelas di folder di sini. Nah, di sini di dalam folder sysdig tadi, maaf, di dalam folder sysdig nih, database 4725, salinan 4725. Oke, berarti kita kembali lagi ke sini. Tadi sudah sudah dipilih filenya, sekarang kita import. Go. Di sini memerlukan waktu yang sangat lama. Kita akan tunggu. Tapi sebenarnya saya itu bukan nilai transaksi tidak seberapa, tapi kerasa kena tipunya itu yang buat tidak terima itu rasanya gitu. Rasa dibohongi oleh penjual itu yang buat rasa nggak terima gitu. Dan saya lihat ulasan-ulasan review yang negatif itu semua rata-rata komennya ujungnya ya udahlah, semoga dibalas oleh Tuhan dengan hal yang tidak baik dan segala macam. Sepertinya orang tuh udah seperti tidak kuasa gitu. Nah, oke, ini udah importnya sudah selesai, finish. Oke. Nah, sekarang berarti kita tinggal jalankan aplikasinya. Nah, pada saat mau jalankan aplikasi, saya bertanya lagi nih sama penjual. Biasanya, umumnya kalau kita jalankan aplikasi itu, berarti kita ketik localhost, kemudian folder localhost, kemudian folder ini, folder yang ada di sini. Folder ini apa? Nah, folder kita berarti ecbt tadi. Nah, foldernya cbt. Berarti kita panggil localhost cbt. Garis miring cbt gitu. Harusnya seperti ini. Nah, tapi nggak bisa. Nah, tidak bisa jalan. Nah, saya tanya nih, Kak. Saya bilang, muncul seperti ini, Kak. Tadi saya buat database-nya ini. Nah, lama ini nggak dibalas ini. Saya bertanya ini lama. Sekitar 10 menit. Sampai malam kemudian. Nih, saya bilang. Penjual bilang taruh di subdomain aja, Kak. Taruh di situ server buat subdomain. Langsung akses online aja supaya SSL-nya bisa terbaca. Nah, permasalahannya saya ini aplikasi ini bukan untuk online, tetapi untuk localhost, artinya servernya berada di sekolah. Jadi tidak bisa diakses secara online. Tujuannya biar siswa-siswa yang tidak punya kuota, siswa-siswa yang bermasalah dengan koneksi internetnya bisa belajar dengan lancar. Itu tujuannya. Oke, sekarang saya tanya, ini loginnya adminnya apakah, Kak? Dia bilang, nih, my app admin. Nah, artinya dari saya bertanya jam 21:02, penjual itu 21:16 baru menjawab bahwa harus dikasih. Nih, saya bertanya jam 21:02, baru dibalas ini. 2238 baru dibalas garis miring my app. Berarti di sini harus kita kasih localhost garis miring my app. Maaf. CBT dulu. Nah, harus seperti ini. Nah, loginnya saya tanya di sini. Loginnya apa?
aksesnya, loginnya, adminnya apa ya Kak? Nah, ini baru dijawab. Maaf nih, mana tadi yang dia jawab admin. Nih, MyApp admin. Loginnya apa ya Kak? MyApp admin. Artinya, MyApp yang dimaksudnya di sini itu ini. Nih, harus ada MyApp di sini. Kemudian di sini admin. Pilih akun sebagai admin. Nih, seperti ini. Kita klik masuk. Nggak bisa. Mau dirubah pakai A besar. Sini pakai A besar juga. Pilih akun, admin. Tidak bisa juga. Huruf besar semua. Pilih akun admin. Tidak bisa juga. Nah, dari sini saya udah mulai curiga. Ini sepertinya aplikasi orang lain atau aplikasi siapa yang dikirimnya ke saya gitu. Nah, teruslah kami terus bercakap-cakap sampai malam, sampai dia pun meremote, tapi tetap tidak bisa. Nah, dia bilang kalau sudah bisa akses akan seperti ini, katanya. Saya bilang masih nggak bisa login. Saya bilang sudah, pilih akunnya admin sudah. Saya bilang masih nggak bisa login. Sudah nih, masih nggak bisa. Saya bilang. Nah, udah saya fotokan database-nya ini sesuai yang saya buat kemarin. Nah, nah, dia remote, udah saya izinkan remote, tetap juga nggak bisa. Dia bilang ini alasannya harus HTTPS, harus via hosting. Nah, jadi masalah di penjelasan produknya, di penjelasan produk yang dia jual, deskripsi di produknya itu tidak ada sama sekali menyatakan harus hosting atau wajib menggunakan SSL. Jadi umumnya kita beli aplikasi itu pasti lokal dulu. Setelah bisa lokal, bisa berjalan secara offline, baru kita memutuskan aplikasi ini akan di-online-kan atau tidak. Kalau kita tidak online-kan, maka tetap berjalan secara lokal. Artinya hanya di komputer atau di laptop saja. Nah, tapi penjual ngotot harus di hosting. Oke, kita cek barangnya. Nih, sistem aplikasi. Aplikasi dia yang jual. Nah, di sini judulnya sistem aplikasi pendidikan lengkap. Nah, di deskripsi produk, sistem aplikasi dengan fitur lengkap dijalankan jaringan. Oke. Role access, admin, kegiatan ini fitur-fiturnya aja. E-learning, e-counseling, dan sebagainya. Tidak ada menjelaskan bahwa ini aplikasi harus wajib hosting, wajib menggunakan SSL, itu tidak ada. Nah, jika seperti itu dan berdasarkan contoh dari panduannya, ini sama sekali harusnya bisa lokal. Nih, kalau kita install SAM di laptop, pasti tujuannya untuk lokal dulu. Bisa dijalankan secara lokal dulu. Nah, kira-kira begitulah video dari saya ini. Saya mohon pihak Shopee bisa memahami kenapa saya mengajukan pengembalian. Karena saya merasa ditipu oleh penjual. Nah, kemudian si penjual ini sempat mengirimkan satu aplikasi lagi. Dia bilang, boleh pakai aplikasi ini, dia kirim lagi. Tapi aplikasi yang dia kirim itu setelah saya cek, itu aplikasi yang gratisan di YouTube. Banyak aplikasi itu bertebaran di Google yang dikirim oleh dia itu. Artinya tidak sesuai dengan aplikasi yang saya inginkan seperti yang fitur-fitur yang ada ini. Nah, begitulah kira-kira. Oke, terima kasih. Mohon pengertian dari pihak Shopee.
Skip. Udah. Masih makan tuh. Ya.